Sebenarnya kami tidak menciptakan gap, tapi kami istilahnya menceritakan hal apa yang sebenarnya jadi value dari Dagadu. Lebih gitu sih. Kalau gap kan kesannya kayak, wah kamu begini, saya begini. Enggak ya. Tapi kalau kami tuh lebih menceritakan apa sih nilai tambah dari produk Dagadu sendiri itu, atau brandnya Dagadu sendiri itu seperti apa gitu. Halo, saya Agra Locita, saya Marketing dan Brand Development Manager dari PT Asli Dagadu Jogja. Saat ini kami masih bergerak di bidang kreatif merchandise ya, tapi kami juga mempunyai beberapa lini usaha, salah satunya adalah coffee shop, kedai kolega, terus kami juga mempunyai ruang kreatif, namanya Yogyatorium, ada juga beberapa usaha yang di luar dari apa yang kami punya di Yogyakarta. Dagadu itu berdirinya tahun 94, dimulai dari 25 mahasiswa arsitektur Universitas Gadjah Mada. Waktu itu bentuknya suatu proyek yang hubungannya dengan pariwisata. Kan Mbak juga tahu kalau tahun 94 itu tidak terlalu banyak pilihan dari produk-produk yang bisa dibawa ketika mereka berkunjung ke Yogyakarta. Sehingga karena basicnya mereka adalah anak-anak desain, kemudian mereka membuat merchandise alternatif dari Yogyakarta, yaitu desain-desain kaos. Dan pada saat itu ternyata booming, dan akhirnya tahun 97 mereka mendirikan perusahaan yang bernama PT Asli Dagadu Jogja. Jadi untuk awalnya kan memang bisnisnya di creative merchandise, tapi mungkin yang tidak orang banyak tahu adalah di dalam perusahaan PT Asli Dagadu Jogja sendiri kami mempunyai sekitar 6 brand. Jadi ada 6 brand lain, sehingga kalau misalnya Dagadu Jogja itu bisa dijual di area Yogyakarta, kami mempunyai brand-brand lain yang bisa kami jual di luar dari Yogyakarta. Termasuk brand yang hubungannya dengan produk-produk customize berdasarkan pesanan. Biasanya orang-orang membuat itu untuk seragam, terus untuk acara gathering. Nah, kemudian pada tahun 2014 kami itu membuat kedai kolega di sini, di Yogyatorium ya. Jadi awalnya fungsinya cuma sebagai fasilitas tambahan untuk orang-orang yang datang berkunjung ke Yogyatorium, mereka bisa merasakan makanan dan minuman dari Yogyakarta gitu ya. Ada beberapa makanan dan minuman khas. Tapi ternyata berkembang dan akhirnya kami sekarang sudah membuka cabang. Salah satunya ada di 2 lokasi lainnya gitu di area Yogyakarta. Jadi kalau untuk tempat kami menjual produk tuh ada di Malioboro Mall, masih dari tahun 94 ya. Itu juga menarik karena awal mulanya di sana itu salah satu dosen founder kami yang membuat desain dari mall tersebut, sehingga diberikan peluang bagaimana founder-founder kami itu bisa untuk mendirikan suatu usaha di sana. Jadi ada di Malioboro Mall, kemudian di alun-alun utara sebelah Jogja Gallery, kemudian di sini Yogyatorium, ada juga di Tugu, selatannya Tugu situ, kemudian di Heha Skyview, di dekat Gunung Kidul ya, di atas itu. Terus kemudian ada beberapa di luar dari Yogyakarta seperti di Malang dan juga Bandung. Tapi di Malang dan Bandung kami titip sistemnya consignment, dan itu kerjasama dengan pihak lain gitu. Kalau di luar itu kami memakai nama di luar Dagadu, brand yang lain, DGD Indonesia. Kemudian ada beberapa seperti kayak Hiruk Pikuk. Hiruk Pikuk itu bekerja sama dengan destinasi pariwisata, misalnya seperti Bali Bird Park, GWK, terus ada beberapa destinasi di area Surabaya dan Semarang. Tapi saat ini karena pandemi pasti akan berpengaruh ya terhadap destinasi pariwisata. Jadi yang kami utamakan sekarang adalah produk DGD Indonesia yang bisa kami kembangkan di luar dari Yogyakarta. Tantangan paling besar ya terus terang aja kondisi sekarang ya di saat COVID gitu, karena kan memang bisnisnya Dagadu ini tergantung dari traffic yang datang ke Yogyakarta. Jadi begitu misalnya traffic yang datang ke Yogyakarta berkurang, impact-nya juga pasti akan berpengaruh terhadap Dagadu. Walaupun kami juga sudah mengusahakan dari segi penjualan online gitu. Tapi karena memang produk kami itu lini besarnya adalah di bagian pariwisata, sehingga itu cukup berpengaruh untuk kami. Beda kasusnya dengan misalnya apa yang sudah terjadi, katakanlah gempa, kemudian letusan Gunung Merapi, itu kan lingkupnya hanya area Yogyakarta ya, sehingga ketika itu sudah selesai orang-orang masih bisa keluar masuk ke area Yogyakarta. Tapi ketika pandemi seperti ini, beberapa wilayah misalnya katakanlah ditutup, tidak bisa melakukan aktivitas perjalanan, dari segi kegiatan pariwisata juga tidak cukup baik, misalnya katakanlah di Yogyakarta, itu juga berpengaruh terhadap kami. Oke.
Jadi setelah, ya biasa ya namanya orang pandemi kan jadi shock gitu ya. Yang kami lakukan tahun lalu adalah salah satunya membuat APD. Karena memang awalnya kami nggak membuat APD, tapi karena ada permintaan dari orang lain untuk menjahitkan APD, di situ kami jadi belajar bagaimana cara membuat APD, dan kami sempat di tahun lalu itu membuat APD yang kemudian bisa didistribusikan di beberapa wilayah di Indonesia gitu. Tapi sekarang kami lebih fokus kepada pengembangan online sales kami gitu, sehingga orang-orang tidak perlu untuk datang ke sini, bisa mendapatkan produk Dagadu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, kami kerjasama dengan beberapa komunitas maupun beberapa organisasi maupun sekolah yang ada di luar area Yogyakarta. Misalnya ketika ada satu SMA dari Tuban, dia SMK yang khusus di bidang desain, biasanya setiap tahun mereka akan berkunjung ke Dagadu untuk melakukan kunjungan dan belajar tentang desain dan lain-lain. Tapi karena pandemi seperti ini, kami menawarkan mentoring atau misalnya kegiatan yang bisa dilakukan secara daring, tapi secara produk itu bisa sampai ke mereka gitu. Ataupun misalnya yang sekarang kami lakukan adalah membuat alternatif aktivitas-aktivitas yang hubungannya dengan pariwisata dengan grup-grup kecil ya. Kalau dulu kan mass tourism bisa ya, tapi kalau sekarang kami kayak misalnya bikin paket walking tour 10 orang gitu, menjelajahi kota Yogyakarta, atau pengembangan juga di area sekitar destinasi yang sedang digarap oleh pemerintah, misalnya seperti Borobudur dan lainnya. Jadi kami kebetulan juga tahun ini kerjasama dengan Kemenparekraf, kemudian UNESCO gitu, untuk mengembangkan beberapa destinasi yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata anak muda gitu. Jadi kalau untuk di awal itu pasti ya, tapi kesini kami berusaha untuk memaksimalkan SDM yang sudah ada gitu, walaupun mungkin di awal kita harus mengerjakan hal-hal yang sifatnya multitasking gitu ya. Mau nggak mau, karena memang situasinya adalah semua orang di sini harus punya kontribusi untuk dalam situasi yang seperti ini. Tapi alhamdulillahnya dari segi apa ya namanya, kalau bisa dibilang dampaknya terhadap SDM, kami tuh masih lebih beruntung daripada tempat-tempat lainnya kayak gitu. Karena kan lini bisnis kami sebenarnya ranahnya di bidang desain ya. Jadi katakanlah kami dari segi produk mungkin retailnya dari merchandise terdampak, tapi kami masih bisa menjual produk desain. Katakanlah kami membuat desain untuk buku, katalog kayak gitu-gitu, maupun kegiatan yang hubungannya dengan partner lain gitu. Jadi sekarang apa yang dijual Dagadu itu tidak hanya kaos, kalau mungkin teman-teman tahu, tapi karena kami desainernya bermacam-macam, ada ilustrator, ada animator juga dan lain-lain. Kami sekarang membuat produk-produk yang hubungannya dengan desain gitu. Terlebih juga pengembangan desain Dagadu sekarang mengarah ke digital. Jadi kami sedang mengembangkan aplikasi berbasis Android dan iOS, sehingga orang bisa mendesain dari handphone mereka, kemudian di print dan dicetak, sehingga mereka bisa mendapatkan merchandise tersebut dengan desain mereka sendiri gitu. Kalau para desainer sebenarnya kita di sini lebih fluid ya, lebih cair gitu sikapnya. Karena kalau desainer sekarang itu masuknya masih di departemen marketing gitu. Jadi saling komunikasi antara kebutuhan marketing untuk membuat produk dan membuat program dengan desainer yang bisa membuat dari desain-desain tersebut gitu. Tapi kalaupun sekarang SDM kami juga, kalau tahun-tahun sebelumnya kami biasanya menerima mahasiswa magang sampai luar negeri juga gitu ya. Jadi ada kerjasama dengan Australia Consortium in Country for Indonesia misalnya, mereka mengkurasi desainer-desainer terpilih dari Australia. Jadi dari beberapa universitas kan mereka punya sekolah desain ya. Terus kemudian mereka kurasi dan akhirnya mereka yang terpilih itu bisa magang di sini selama selama berapa bulan ya? Sekitar 2 bulanan. Terus ada juga misalnya dari sekolah di Australia juga, tapi mereka magangnya adalah orang-orang di bidang marketing, event dan lain-lain gitu. Jadi memang kita tuh cair banget dengan yang sifatnya anak-anak magang gitu juga ya. Kalau sekarang yang lagi diajukan itu sebenarnya sampai ke lingkup dosen atau guru yang bisa magang di Dagadu Jogja gitu. Terakhir menarik sekali proyek yang kami buat nih sehubungan dengan SDM. Bekerja sama dengan Amikom Yogyakarta, kami membuat animasi bersama teman-teman magang. Itu salah satu karakter yang kami punya namanya Malioboro Man. Jadi animasinya itu sekitar 1 menit lebih, itu dibuat oleh mereka. Terus kemudian hasil magang mereka kita presentasikan secara online lewat YouTube.
gitu. Jadi mereka juga bisa merasakan bagaimana menjadi content creator di bidang animasi, tapi juga mereka kami perlakukan sebagai pencipta dari karya itu, dan mereka bisa berinteraksi langsung dengan orang lain ketika presentasi tentang programnya gitu. Dalam situasi seperti ini kami itu menghadapi orang lain ya, misalnya kompetitor kami itu, kami memang harus membedakan pangsa pasar kami dengan yang lain. Karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa disamakan. Salah satunya adalah perihal harga ya. Bukannya tidak bisa membuat sesuatu yang lebih lebih murah misalnya dari kompetitor lain, tapi kami itu lebih ke positioning kami sebagai suatu brand itu ada di dalam lingkup tertentu gitu. Sehingga berkaitan dengan kompetitor, kami melihat pangsa pasar kami, oh tipenya orang-orang yang seperti apa dan lingkupnya di mana gitu ya, atau mereka berkegiatan di mana, itulah yang berusaha kami raih gitu. Walaupun mungkin secara umum yang namanya pelaku usaha di bidang merchandise itu pasti banyak ya, mulai dari yang istilahnya tuh produk harga 30 ribuan sampai misalnya di atas 100 ribuan itu ada. Tapi itu bagaimana kita tuh bisa melihat peluang dan menempatkan diri kami misalnya sesuai dengan target market yang kami punya gitu. Karena nggak mungkin semua target market bisa kami raih gitu, walaupun bisa dengan variasi produk yang bisa kami bikin dengan jenis-jenis brand yang berbeda gitu. Tapi misalnya nanti kami akan bersinggungan dengan perihal komisi katakanlah. Kalau di pariwisata kan banyak ya soal itu ya, komisi atau misalnya nanti dari segi yang lain gitu. Sehingga memang kami sudah punya standar harga, kemudian dari segi komisi yang misalnya bisa kami kasih adalah berapa gitu. Selanjutnya adalah bentuknya partnership gitu, saling menguntungkan. Jadi kalau misalnya mereka pengen Dagadu ada hadir di lokasi itu, ya udah kami bisa datang, nanti kita bisa sharing profit gitu. Tapi kalau kita selalu berkompetisi untuk perihal komisi dan lain-lain, sepertinya itu akan lama sekali dan mungkin nanti dari segi proses juga akan banyak ya gitu. Sehingga bagaimana yang penting kami menempatkan brand kami, kemudian bagaimana juga kami bisa meraih menjangkau pangsa pasar yang sesuai dengan brand kami. Sebenarnya kami tidak menciptakan gap, tapi kami istilahnya menceritakan hal apa yang sebenarnya jadi value dari Dagadu. Lebih gitu sih. Kalau gap kan kesannya kayak wah kamu begini saya begini, enggak ya. Tapi kalau kami tuh lebih menceritakan apa sih nilai tambah dari produk Dagadu sendiri itu, atau brandnya Dagadu sendiri itu seperti apa gitu. Sehingga nanti orang-orang kan ketika melihat dia bisa memahami sepertinya oh ini ya yang membedakan. Mungkin kalau brand lain tidak akan membuat animasi katakanlah gitu ya, atau tidak akan bekerja sama dengan universitas, atau misalnya mempunyai ruang publik seperti creative space dan community hub gitu, yang pada akhirnya ruang ini menjadi tempat pertemuan banyak komunitas dan bisa berkolaborasi dengan komunitas di kota-kota lain katakanlah. Itu kan salah satu yang sebenarnya tidak perlu untuk diceritakan bahwa kami itu beda, tapi orang juga bisa menilai apa yang sudah kami buat selama ini ya. Jadi dari tahun 94 dan kami sedang menuju 28 tahun ya. Di tahun ini salah satu kuncinya adalah memang kita harus punya networking dan kolaborasi. Jadi melakukan suatu bisnis itu kita nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Istilahnya kalau punya satu kue ya kita bisa berbagi bersama gitu dengan banyak orang gitu. Dari awal misalnya Dagadu berdiri juga kami mempunyai rekanan partner yang membuat produk untuk kami, sehingga kami tidak bisa dikatakan sebagai perusahaan konveksi juga, karena kami membagi kue-kue itu gitu. Sehingga apa yang terjadi adalah kita bisa berkembang secara bersama-sama sebagai entitas bisnis gitu. Kata-katanya apa ya, untuk situasi seperti Covid seperti ini kita harus tetap bergandengan tangan, istilahnya menyemangati satu sama lain, jangan berputus asa gitu. Pasti banyak kesempatan di luar sana walaupun mungkin sekarang tidak terlihat. Jadi kadang situasi yang berubah itu pada akhirnya akan membuat kita menjadi lebih tertantang dan melihat peluang-peluang yang lebih banyak di depan.